Cuma masalahnya yang mau Pak Alek tanya, banyak orang sekarang merasa udah pintar, padahal goblok kan gitu. Merasa dia udah bener sholatnya, merasa udah bener puasanya, merasa udah bener semuanya. Karena kan merasa ini, karena dia udah merasa, udah bisa semua, terakhir dia nggak mau menuntut ilmu. Yang merasa inilah yang golongan syaitan tadi. Lalu kewajibannya, jangan sampai memberikan waktu sisa kepada Allah. Ini yang paling penting. Dan inti yang mau Pak Alek tanya yaitu tadi, bolehkah kita berikan sesisa waktu kita karena sibuk, alasan sibuk kita nggak ngaji, karena banyak kerja kita nggak ngaji, kemudian kita bekerja sampai tinggal ibadah, sampai tinggal belajar sehingga tak sempurna ibadah demi mencari rizki. Allah berkata, rizqukum fis sama, rizki kalian itu di langit. Nah, kalau ada yang mau bertanya, jangan dulu bagi bang. Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya, nggak masalah. Ya, kalau ada makanan nggak boleh serius-serius ngajinya. Tinggal tidur. Kalau ada yang mau bertanya, boleh, nggak masalah. Yang mau langsung ke nomor Ustadz bisa juga, karena kebetulan ini ada yang masuk kayaknya. Yang udah hafal nomornya ya, yang nggak hafal nggak usah sebutkan karena sedang direkam ya. Nah, boleh kalau mau nanya, ibu-ibu kadang malu langsung nanya karena nampak bapak-bapak yang sudah sangat-sangat soleh sekarang. Boleh tanyakan langsung atau boleh tanyakan melalui nomor Ustadz yang sudah punya nomor Ustadz, atau bapak-bapaknya boleh juga kalau mau bertanya. Nggak mesti dengan apa yang tadi kita bahas ya, nggak mesti. Boleh. Kajian ibu-ibu dan kajian bapak-bapak itu beda. Kalau kajian ibu-ibu kita lebih banyak ke glamornya, karena nggak bisa serius sama ibu-ibu ya. Tapi kalau sama bapak-bapak kita memang harus serius, menghormati. Karena bapak-bapak kita ini kan banyak yang memang ya minimalnya udah S2 gitu ya. Jadi segan kalau nggak serius. Tapi kalau sama ibu-ibu aja ketawa aja. Jadi harus beda, dia nggak boleh sama. Ya. Menimba Indonesia itu berarti kan yang salah satunya anak sebelumnya adalah yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Kemudian untuk mengadakan muslim itu kemudian ada kewajiban menuntut ilmu. Pertanyaannya, apakah menuntut ilmu sejauh mana kewajiban menuntut ilmu itu? Ataukah hanya sekedar ini menuntut ilmu itu tidak ada waktu luang, waktu yang tersisa, ataukah menuntut ilmu itu harus lebih utama? Mohon penjelasan Ustaz, sejauh mana kewajiban menuntut ilmu untuk mengerjakan usul ini? Yang pertama, jawaban paling mudahnya kita ambil jawab hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilma fardhatun. Fardhatun itu asal katanya fardhan atau fardu, penegasan wajib. Langsung Rasulullah katakan wajib menuntut ilmu bagi setiap individu muslim ataupun muslimat, individu Islam laki-laki maupun perempuan. Jadi kewajiban yang diwajibkan atas seorang yang bernama muslimin ataupun muslimat mutlak wajib menuntut ilmu. Kemudian para ulama membahas kalimat fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat.
faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kul itu kulliyat, apakah dia dhabit fikhi ataupun dia kaidah. Kul itu kulliyat, dhabit fikhi atau kaidah. Kalau kaidah, likulli qaidatin mustasnayat. Ini agak panjang kalau masalah ini ya. Karena memang yang ditanya struktur itu. Apalagi dhabit fikhi. Artinya tidak boleh putus dengan kalimat kulli atau kullah atau kullu, sehingga ada batas waktu, ada kewajiban-kewajiban yang terpecah, sehingga ulama membaginya. Salah satunya membagi wajib itu yang ainiyah sifatnya adalah sampai dia faham cara melakukan yang diwajibkan ke dia dalam syariat. Sampai apa? Sampai dia benar sholatnya, atau dia benar bagaimana perlakuan sebelum sholat. Kewajiban pertama untuk dasar. Apa itu? Kita wajib sholat, maka sebelum sholat harus paham. Lalu kalau udah paham Ustadz, kita sholat, harus sudah paham kita cara ilmu untuk melakukan sholat sampai sholat itu bisa diterima. Maka apakah kewajiban itu sudah putus? Maka terlepas kewajiban itu ke kita. Itu kalimatnya, kewajiban yang sifatnya ainiyah sampai pas. Makanya contoh begini ya, guru-guru kita, entah abu-abu di dayah, mereka masih wajib atau tidak menuntut ilmu? Mereka wajib menuntut ilmu bukan lagi untuk ibadah, tapi untuk menyampaikan. Boleh. Kalau makanan boleh izin, nggak masalah. Mereka wajib menuntut ilmu bukan lagi untuk konsumtif pribadi, tetapi untuk publik. Jadi kewajiban sampai mana dia wajib? Periksa sendiri. Kalau kita belum benar dalam sholat, maka sampai dia benar, sampai detik itu dia wajib yang mengikat. Tapi kalau umpamanya udah benar, nah maka kalimatnya dia punya kewajiban kedua, kewajiban untuk bisa mengajarkan minimal kepada keluarga. Itu tidak mengikat, longgar, karena bisa mengantar kepada orang yang lebih paham untuk mengajar. Cuma masalahnya yang mau Pak Alek tanya, banyak orang sekarang merasa udah pintar padahal goblok, kan gitu. Merasa dia udah bener sholatnya, merasa udah bener puasanya, merasa udah bener semuanya. Karena kan merasa ini, karena dia udah merasa udah bisa semua, terakhir dia nggak mau menuntut ilmu. Yang merasa inilah yang golongan syaitan tadi. Yang merasa diri paling alim siapa? Syaitan. Yang merasa diri paling saleh siapa? Syaitan. Jadi orang yang merasa dia udah bisa, dia syaitan dalam wujud manusia. Min syarril waswasil khannas. Sudah? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ada yang dari jin, ada golongan manusia. Kalau ada orang yang merasa dirinya udah bisa, itu jin dalam bentuk manusia. Jadi penting. Makanya sadarlah awak sikit. Begitu kita dengar sekali, oh iya ya baru tahu aku, ternyata bodoh awak masih. Jangan ambil kalam merasa, ya aku kaji miu, kahe aku jabut. Nah, bukan begitu kalimatnya. Tetap. Jadi batasannya sampai kita mengerti syariat. Lalu kewajibannya jangan sampai memberikan waktu sisa kepada Allah. Ini yang paling penting. Dan inti yang mau Pak Aleng tanya yaitu tadi. Bolehkah kita berikan sesisa waktu kita karena sibuk? Alasan sibuk kita nggak ngaji. Karena banyak kerja kita nggak ngaji. Kemudian karena alasan-alasan lainnya kita nggak mengaji. Apakah itu dibolehkan? Sekarang saya tanya secara pribadi nih ya, one by one boleh jawab atau secara generalisir semua. Kita kerja tujuan cari apa? Cari uang, cari rizki, ya kan? Fa'amma rizqukum fis sama, kata Allah. Maka adalah rizki kalian itu di langit.
kita bedah sikit. Kita bekerja sampai tinggal ibadah, sampai tinggal belajar sehingga tak sempurna ibadah demi mencari rizki. Allah berkata, rizqukum fis sama, rizki kalian itu di langit. Kita sibuk nyarinya di mana? Di bumi. Maksudnya apa? Yang menggenggam rizki kita itu kita atau Allah? Sepakat kita? Sepakat. Kalau kita tahu yang menggenggam rizki kita itu Allah, lah kenapa kita carinya di bumi menjauhi Allah? Kenapa tidak malah mendekat kepada Allah?